Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat dokter sapi, berjumpa kembali. Sekali ini saya akan menyampaikan mengenai air, sahabat semuanya. Air sebagai sumber kehidupan untuk manusia, untuk makhluk hidup yang lainnya termasuk ternak, sahabat semuanya. Nah, ada hal yang cukup berbeda. Kondisi sekarang adalah kondisi kemarau, ada yang mengenal El Nino dan segala macamnya. Ini ada beberapa perbedaan, sahabat semuanya. Di sisi lain, air banyak digunakan, dimanfaatkan untuk sumber wisata air yang menarik perhatian setiap weekend, sahabat semuanya. Dan tetapi di sisi lain, ternak-ternak kita juga ada yang mengalami kekurangan air, sahabat semuanya. Ini contohnya ada di sebagian wilayah di Boyolali, kemudian di Klaten, di mana banyak sekali wisata-wisata yang mengandalkan keindahan alam, kemudian air dan segala macamnya. Tetapi di sebagian lainnya juga masih mengalami kendala di produktivitas ternaknya terkait masalah kekeringan yang cukup panjang, yang dari tahun ke tahun sumber air minumnya kurang memadai untuk peternakan yang cukup besar, kan sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, itu faktanya. Jadi ini di beberapa tempat di Klaten ataupun di Boyolali itu kekurangan air ini sangat berdampak, sahabat semuanya. Dimana air merupakan suatu kebutuhan dari makhluk hidup untuk berproduksi. Ketika memang pakannya bagus, kemudian airnya cukup, maka produktivitasnya bisa optimal ini untuk produksi. Setiap sapi bisa mengkonsumsi 25 sampai 50 liter, bahkan hampir 10% dari berat badannya sebenarnya harus dipenuhi dari air, sahabat semuanya. Karena air sendiri akan membawa nutrisi, akan mengkonversi nutrisi menjadi produk, kan seperti itu. Di sisi lain, air juga sangat bermanfaat untuk sanitasi, untuk kebersihan kandangnya. Karena sapi perah ini sangat identik dengan kualitas susu yang higienis, karena untuk konsumsi manusia, sahabat semuanya. Jangan sampai kondisi kendala-kendala air ini menyebabkan kualitas susunya menurun, angka kumannya menjadi meningkat, sahabat semuanya. Nah, tadi kebutuhan air sebenarnya sebagai bahan utama dia membutuhkan hampir 10% berat badan konsumsinya untuk homeostasisnya dan segala macamnya, untuk produksinya ini. Kemudian kebutuhan lainnya juga yang perlu diperhatikan adalah untuk sanitasi dari sapi sendiri ataupun dari kandangnya, sahabat semuanya. Ketika kita mau memandikan sapi, memerah sapi, sebaiknya dilakukan memandikan ini dalam hal kondisi air yang cukup, dimandikan dari atas, kemudian di tubuhnya dimandikan, maka air akan turun ke lantai sambil untuk membersihkan lantainya. Nah, itu seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kemudian dibersihkan di seluruh tubuhnya, termasuk di ambing, di putingnya, baru kita bersihkan lantainya, sahabat semuanya, untuk mendukung supaya kualitas susunya bagus, seperti itu. Nah, kemudian air ini juga ada yang menggunakan sistem berbayar listrik dengan sanyut. Bahkan ekstrimnya di daerah lereng Merapi ini, konsumsi air itu didatangkan dengan membeli tangki-tangki air minum, gitu, sahabat semuanya. Satu tangki itu bisa sampai 300.000 dan segala macamnya. Bayangkan kalau kapasitas sapi 40 ekor saja, dengan kapasitas satu tangki mungkin sekitar 3.000 atau 4.000, maka hanya untuk beberapa hari, selain untuk kebutuhan keluarga, juga untuk kebutuhan si sapinya, sahabat semuanya. Nah, ini kendala-kendala yang ada di masyarakat, sehingga mungkin ada beberapa tempat peternak yang memang hanya mengandalkan yang penting pokoknya untuk kebutuhan hidup peternaknya dan juga untuk kebutuhan minum si sapinya. Nah, maka faktor-faktor sanitasi lingkungannya mungkin dinomor 2-kan, sahabat semuanya. Walaupun memang ada juga yang kandangnya bersih-bersih. Nah, kandangnya kotor, yang kotor karena kekurangan minum, kekurangan air untuk kebersihan sanitasi kandang, ini juga akan berakibat ke kualitas dari
susunya, di mana total angka kumannya akan menjadi tinggi sahabat semuanya. Total angka kumannya menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan diare dan segala macamnya. Nah, ini contoh peternakan yang ada di Lampung yang memang suplai airnya cukup. Cuacanya panas tapi suplai airnya cukup sehingga sanitasinya baik. Kemudian sapi juga ketika dia panas disiram dengan air, dimandikan dengan air akan menyebabkan penurunan suhu sehingga bisa produksi maksimal sahabat semuanya. Dia akan mengkonversi pakan dengan air minum yang cukup ini, produksi susunya akan menjadi tinggi. Nah, dibersihkan semuanya, seluruh tubuh, kandangnya bersih, badannya bersih, si pemerahnya juga bersih. Nah, ini maka konsumen tidak akan ragu untuk mengkonsumsi susu yang memang bersih, yang berkualitas sahabat semuanya. Nah, itu pentingnya. Nah, kemudian ketika memang airnya cukup, untuk minum cukup, untuk sanitasi cukup, kemudian untuk kebersihan juga cukup, maka dilihat sangat indah, sangat cantik. Orang tertarik bahwa peternakan bukan menjadi sesuatu yang kotor, tetapi peternakan bisa menjadi sesuatu yang memang benar-benar bisa dinikmati kan, dengan sehat, aman, seperti itu sahabat semuanya. Nah sahabat, itu kendala-kendalanya memang air menjadi sesuatu yang utama, maka harus ada solusi untuk permasalahan yang bertahun-tahun tentang ketersediaan air ataupun kualitas air yang ada di lereng Merapi. Monggo kita pikirkan bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut sahabat semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.